hubungannya. Jadi begini saudara, ini juga ada Bagus Ade bilang nih, ngapain Paulus Sam balik ke Indonesia goblok, kalau ditangkap apa manfaatnya, emang tolol kau, maksudnya si Stephen Holy tolol tadi ya. Jadi begini ya, kalau saya di Indonesia bisa bikin apa saya ya, contoh KC, Anda bisa bikin apa buat Indonesia? Itulah sebab saya tanya, KC ada bikin apa buat Indonesia? Sak hebat-hebatnya KC dalam kitab kuning terus bisa bikin apa ya? Coba lihat si anak iblis muka tai, sidang pengkhianat. Nah ini ya, saya punya hikmat. Apa Anda kira ketenaran saya terus kemudian saya gunakan buat cari uang buat pribadi? Enggak, saya gunakan buat bikin damaris, buat bikin damar kasih, buat bikin galarua ya. Belum tentu berani. Anda yang di Indonesia aja nggak berani. Kamarudin berani nggak tuh lawan orang Islam? Nggak berani. Yang dia lawan Kristen semua. Begitu ngelawan hakimnya Islam mencret-mencret ya. Aceh kena 10 tahun. Ya kan? Itu yang kita kritik dari si Kamarudin. Itu yang kita hantam dari Kamarudin. Semua orang sudah sepakat ini orang pencitraan dia cari. Pertama kali mau pasang badan, Ahok saja nggak akan bisa bikin kayak saya. Beda. Harus ada orang yang seperti saya, harus ada, kalau nggak bisa. Ahok aja nggak bisa bikin yang kayak saya, bikin menggerakkan sampai ngantem pemerintah dengan terus terang begini, nggak ada, nggak bakal berani. Ahok juga nggak berani. Orang baru ngomong Al-Maidah itu pun tidak disengaja, sudah ngomong Al-Maidah 51 aja udah langsung di penjara. Sekarang Ahok udah banyak diem, iya kan? Harus ada orang kayak saya yang berani teriak apa adanya dengan vulgar. Pak Tobing, Pak Ponto yang memberi diri, dan juga yang baru-baru yang bergabung itu Pak Alvin Lim, itu orang yang luar biasa di dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Baik, terima kasih Pak Paul. Saya sudah agak lama mengikuti channel ini, walaupun seringkali juga tidak sering ya, maksudnya tidak sering, tapi banyak kali ya. Saya sangat mengagumi, terutama memberi makan. Nah itu, karena itu kasih yang utama, itu kan perintah utama itu kasih. Kasih kepada Tuhan Allah dan sama manusia, dan itu salah satu wujud memberi makan itu kasih. Apalagi kalau kita punya terlibat di situ dan kita merasakan itu orang yang menerima, itu sangat tersentuh. Dan juga seringkali saya melihat medical sosial itu bagaimana orang terbantu dengan pelayanan ini, itu sangat menyentuh. Dan ada banyak hal juga yang saya lihat bagaimana channel ini memberi gambaran bagaimana berbangsa dan bernegara. Terutama ya kita memerangi yang ketidakbenaran dalam hal beribadah, dalam hal ya seperti tadi dibicarakan tidak ada gereja lagi yang ditutup, dan di Zoom ini sekira kita kebanyakan tidak saling mengenal. Tetapi oleh karena satu kepercayaan, manajemen, transparansi, dan kenyataan, sehingga orang akan tergerak untuk terlibat dalam membantu. Terutama bagi saya yang serasakan itu memberi makan itu, dan medical sosial. Di situ saya sangat salut pada Pak HW yang luar biasa memberi diri dalam pelayanan. Luar biasa waktu yang memang diberikan oleh Pak HW itu, dan tentunya juga
Pak Paul yang begitu memberi diri untuk membangun bangsa ini, berbangsa dan bernegara, dan bagaimana firman Tuhan itu dilakukan dan dirasakan oleh semua orang. Dan memang ini menjadi, katakanlah kalau bisa, gereja-gereja bisa mengikuti hal ini, dan diharapkan, ya saya setuju kalau gereja melakukan hal-hal seperti ini, yang tidak dibatasi oleh jemaatnya, oleh agamanya, kira orang-orang yang di seberang itu akan merasakan bagaimana kasih Kristus yang sebenarnya itu akan sangat terasa bagi mereka. Dan juga penginjilan dan orang-orang yang diinjili itu dibantu, seperti di di Banten itu, dan juga di Malang. Dan saya sangat setuju dengan cara-cara ini. Mereka walaupun mereka bukan hanya sekedar dimenangkan, tapi mereka juga dibantu dalam hal pekerjaan. Memang bagi orang tertentu ya cara-cara Pak Paul mungkin kurang itu ya. Tapi secara keseluruhan kalau kita melihat visi misi dari Pak Paul, tentunya baru kita menyadari ya. Saya juga waktu awal-awal, wah begini caranya ya. Tapi setelah melihat lebih jauh, itu sangat bermanfaat dalam berbangsa dan bernegara, dan juga menyatakan firman Tuhan. Dan embun pagi saya kira itu satu penggerak bagi kita. Kalau kita mengikuti itu ada satu gerakan Roh Kudus itu yang akan menjadi rema ya. Dalam hal ini baru lewat channel ini saya mengenal rema, walaupun saya ya sudah lama dalam pelayanan ya, dalam katakanlah gereja-gereja tradisional ya, gereja tradisional yang ada di Manado. Jadi tapi dengan mengikuti embun pagi baru saya mengenal itu rema itu bagaimana, dan itu sangat-sangat membangun iman kita. Dan banyak selain Paul, saya juga mengagumi ya, selain Pak HW itu ada Pak Santiamer, Pak Suara Kebenaran, Pak Tobing, Pak Ponto yang memberi diri, dan juga yang baru-baru yang bergabung itu Pak Alvin Lim, itu orang yang luar biasa di dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Saya kira itu sementara Pak Paul. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ian dukungannya. Jadi begini saudara, ini juga ada Bagus Ade bilang nih, ngapain Paulus Sam balik ke Indonesia goblok? Kalau ditangkap apa manfaatnya? Emang tolol kau, maksudnya si Stephen Holy tolol tadi ya. Jadi begini ya, kalau saya di Indonesia bisa bikin apa saya? Ya, contoh KC, Anda bisa bikin apa buat Indonesia? Itulah sebab saya tanya, KC ada bikin apa buat Indonesia? Sak hebat-hebatnya KC dalam kitab kuning, terus bisa bikin apa? Ya, coba lihat si anak iblis muka tai, sidang pengkhianat. Nah ini ya, saya punya hikmat. Apa Anda kira ketenaran saya terus kemudian saya gunakan buat cari uang buat pribadi? Enggak, saya gunakan buat bikin damaris, buat bikin damar kasih, buat bikin galaru. Berapa banyak desa kita sudah support, ya kan, pembangunan desa. Pemerintah nggak sanggup, kita lakukan langsung ya. Berapa banyak orang makan kita kasih makan. Apakah duitnya saya? Bukan. Tetapi masalahnya, apakah gereja sanggup melakukan yang saya lakukan? Nggak sanggup. Satu tadi orang Yusuf Hamka, cuma ratusan dia kasih makan. Padahal konglomerat, saudara. Coba bayangin, konglomeratnya aja pelit, saudara. Islam dia ya. Bagaimana dengan konglomerat Kristen? Ya kan? Nah, bagaimana dengan gereja? Ada nggak gereja yang bikin kaya saya? Dulu ada, saudara. Ya, CKI Injil Kerajaan. Saya nggak tahu sekarang masih apa enggak. Tapi itu cuma satu-satunya, saudara. Gilbert, wah, aduh, jangan tanya. Ya, jangan tanya, saudara. Rakus dia itu, pendeta rakus.
Kalau saya di Indonesia bisa bikin begini, nggak bisa, saudara. Kalau saya di Indonesia, kita bisa nggak bikin bantuan hukum? Ya, makanya kemarin kita Kuteh kita stop karena proyek-proyek nggak jelas semua, mau jalan sendiri. Kriminal belum, justru supaya jangan terjadi kriminal kita cegah dulu. Padahal Putih tiap kali masuk di sini puji-puji saya. Saya nggak urusan cari pengikut yang muji-muji saya, saudara. Anda duit, ya kan? Saya tidak masalah Anda caci maki saya, yang penting tampak muka dan duitnya tetap mengalir, nggak masalah, naikkan rating, ya kan? Nah, kalau saya di Indonesia, bisa nggak kita bikin ya kritik-kritik yang seperti yang keras begini? Mungkin nggak saya ngumpulin jenderal-jenderal di sini? Nggak bisa, saudara. Saya menyeruak dari bawah ke atas, saudara. Dari serpihan-serpihan debu, saya menyeruak. Kutu di seberang lautan ini toanya jutaan, saudara. Makanya kita bisa bikin. Tahu? Makanya kayak Stephen Hawley tadi. Coba dia bisa bikin nggak kayak saya? Dia nggak usah sebut orang lain, dia sendiri bisa bikin nggak? Kalau nggak bisa bikin, jangan ngomong. Ya, dukung harusnya. Ya, Gilbert aja nggak bisa bikin kayak saya kok, sampai mati juga nggak akan bisa bikin kayak saya si Gilbert. Kenapa? Hatinya udah rakus, ya kan? Makanya kemarin teman-teman Amerika marah karena harusnya Galarua hajar PGI, tapi nggak dilakukan sama Galarua, lempem. Saya juga marah sebetulnya, cuma kan kita harus kasih kesempatan beberapa waktu. Oh karena ini, oke, kita tunggu. Waktunya tiba, nggak sanggup, ya stop, jangan. Karena ini uang masyarakat. Apakah ada kriminal? Nggak ada. Sebelum terjadi kriminal, sebelum terjadi kita stop. Itulah manajemen, itulah kepemimpinan. Ya, kita nggak main-main. Sebelum terjadi kriminal kita stop. Kenapa? Ada banyak sekali prosedur-prosedur yang lari sendiri. Uangnya jelas uangnya, cuman prosedur itu tanpa melalui izin kita. Dan kita nggak mau bikin itu, kita maunya bikin yang ono, kita maunya bikinnya A, malah dilakukannya B. Wah, lama-lama kita nggak mau juga, karena akhirnya proyek-proyek yang diharapkan oleh masyarakat, kita teriak di sini buat ini duitnya. Dia bikin buat peternakan, pertanian, buat dukung ini kemana, buat apa, ya kan? Ketemu orang ini, buat apa? Ketemu orang ini, ketemu orang itu, nggak fokus. Nah itu seperti itu, saudara. Gimana coba bayangin? Kalau saya nggak di sini bisa nggak bikin semua? Terus saya disuruh pulang. Terus kalau saya di penjara, sekarang KC bisa bikin apa hari ini KC di penjara? Nggak bisa kan? Saifuddin 4 tahun di penjara bisa bikin apa? Nggak bisa kan? Apolinaris 2 tahun di penjara bisa bikin apa? Nggak bisa bikin apa-apa kalau bukan kita tolong dari sini. Kalau bukan kita tolong dari sini, ya nggak bisa. Ya, ini ada yang bilang channel Pak Paulus sepi. Oh, bukan sepi, saudara. Karena separuh itu kemarin di-remove sama orang ya. Ada yang nyamar, ada yang pernah orang kita jadikan co-host, sama dia di-remove semua orang-orang ini nggak bisa masuk. Karena banyak yang ngomong ke saya, ya. Di-remove. Begitu ya. Jadi itu namanya berhikmat. Ya, bukan bahkan orang-orang yang di Indonesia saja belum tentu berani tampak muka, saudara. Ya, belum tentu berani. Anda yang di Indonesia saja nggak berani. Kamarudin berani nggak tuh ngelawan orang Islam? Nggak berani. Yang dia lawan Kristen semua. Begitu ngelawan hakimnya Islam mencret-mencret, ya. KC kena 10 tahun. Iya kan? Itu yang kita kritik dari si Kamarudin. Itu yang kita hantam dari Kamarudin. Semua orang sudah sepakat ini orang pencitraan dia cari, ya. Dibully, dikata kita, di say word, Khairul Huda bilang, Profesor Kiki juga udah bilang, ya kan, Denny Siregar juga sudah bilang, masih kurang, kalian masih kurang bukti yang saya ngomong, bahwa ini orang bajingan si Kamarudin ini. Dia akan benamkan itu Brigadir J, keluarganya. Apakah Brigadir J tidak bersalah? Goblok, tidak mungkin orang nggak bersalah ujuk-ujuk langsung ditembak cuman gara-gara 303. Nggak ada. Cuman gara-gara ngelaporin si Samarita, nggak ada. Goblok Anda itu. Makanya Anda cuma ngisep titiknya si Kamarudin. Ya, batak-batak bodoh juga Anda ini. Batak-batak yang pintar pasti kumpul sama saya di sini, saudara. Batak-batak yang pintar pasti kumpul sama saya. Pak Toping, Pak Santiamer, ya kan? Ibu Lisoy, itu Batak semua, saudara. Itu cerdas-cerdas. Mereka tahu persis, saudara. Ngerti? Itulah sebabnya saya ada di luar negeri. Kita remote, saudara. Semua pergerakan-pergerakan, kalau Anda nggak di remote, nggak bisa, saudara. Harus selalu ada yang memulai. Siapa yang memulai kalau bukan saya?
Bukan saya paling, kebetulan saya yang saat ini pertama kali mau pasang badan. Ahok saja nggak akan bisa bikin kayak saya, beda. Harus ada orang yang seperti saya, harus ada. Kalau nggak bisa. Ahok aja nggak bisa bikin yang kayak saya, bikin menggerakkan sampai ngantem pemerintah dengan terus terang begini, nggak ada. Nggak bakal berani. Ahok juga nggak berani. Orang baru ngomong Al-Maida, itu pun tidak disengaja, sudah ngomong Al-Maida 51 aja udah langsung di penjara. Sekarang Ahok udah banyak diem, iya kan? Harus ada orang kayak saya yang berani teriak apa adanya dengan vulgar. Nggak ditutup-tutupi supaya Anda tahu bahwa ada yang nggak benar di Indonesia, sekalipun dipimpin oleh Jokowi yang sudah ada banyak kemajuan, tetapi itu nggak sebanding dengan kerusakan yang ada di Indonesia yang sudah ancaman-ancaman khilafah ini. Ngerti saudara? Beda ya. Nah, kita lanjut. Abner Erik